ketika mengelola proses pembelajaran, dan itu kita maklumi bersama. Pertama karena tampil sebagai kelompok pertama, yang kedua memang agak susah kalau proses pembelajaran itu melalui daring seperti ini. Yang ketiga juga karena muridnya adalah sama-sama guru, tentu akan ada kendala, dan itu kita maklumi bersama. Yang kedua, secara umum sistem instruksional sudah tersaji dengan baik. Sistem instruksional itu dimulai dari ada tujuan yang disampaikan, ada struktur materi yang dikelola, ada pendekatan pembelajaran, ada proses pengelolaan siswa di dalam kelas, ada media dan sumber belajar yang dipergunakan, serta ada sistem penilaian ya yang dilaksanakan. Jadi rukun pembelajarannya itu sudah ada pada semua peserta. Hanya mungkin ada beberapa catatan dari masing-masing praktikan, dan sebenarnya sudah saya berikan catatan itu. Nanti juga akan dilengkapi oleh Bu Guru. Pertama, misalnya untuk Pak Caswinto ternyata lupa melakukan apersepsi ya. Itu yang saya lihat. Yang kedua, ada hal yang bagus menurut saya yang dilakukan Pak Caswinto adalah pembiasaan di mana Pak Caswinto sudah meminta peserta untuk mengamati kebersihan kelasnya, mengamati lingkungan kelasnya. Kemudian juga pengelolaan media pembelajaran sudah bagus, jadi media dipergunakan betul-betul untuk membantu murid belajar, bukan membantu guru menjelaskan materi, ya kan gitu. Jadi pengelolaan media misalnya diawali dengan pertanyaan, lalu kemudian siswa memberikan respon. Hanya mungkin yang perlu dihindari adalah memancing siswa untuk menjawab sesuatu dengan kata sepotong-sepotong. Jadi kita harus percaya gitu. Nah, gitu kan. Jadi saya kira harus diminimalisir ya. Sebaiknya anak-anak sebelum melaksanakan kegiatan berwudu harus berniat, nah kan gitu. Nah, jadi mengapa tidak menggunakan keterampilan bertanya untuk memancing jawaban-jawaban seperti itu? Seperti anak-anakku sebelum kita melaksanakan sholat, apa dulu yang harus dikerjakan? Nah, kan gitu. Pasti anak-anak akan menjawab berwudu Pak, gitu kan. Sebelum kita melaksanakan wudu, apa dulu yang harus dikerjakan? Niat Pak. Mungkin banyak ragam pertanyaan, banyak ragam jawaban justru bagus, gitu kan, seperti itu. Daripada kemudian memberikan clue menjadi anak soleh. Gimana kalau dijawab menjadi anak kodok, misalkan gitu. Jadi enggak. Jadi memancing siswa dengan pertanyaan sepotong-potong itu enak memang. Cuman memang itu kalau terbiasa nggak enak juga lama-lama kedengarannya ya. Tetapi memang biasanya semua guru seperti itu. Lalu ada proses pembelajaran berbasis proyek ya. Tetapi pembelajaran berbasis proyek Pak Caswinto ini mestinya dijelaskan di awal pembelajaran. Jadi pada umumnya memang Bapak dan Ibu gatel seperti saya sampaikan untuk menjelaskan materi. Jadi tidak menahan diri untuk menjelaskan materi, ditunda dulu, nanti menjelaskan materi secara sepuas-puasnya. Itu sebaiknya memang di akhir setelah proses presentasi produk peserta. Berikan saja misalnya di awal itu gambaran besar materinya saja. Tetapi hal-hal yang sifatnya detail, penguatan, pendalaman gitu kan, sekaligus juga menghindari miskonsepsi siswa, itu sebaiknya dilaksanakan di akhir ya.
Tapi secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Caswinto dengan beban sebagai praktikan pertama sudah bagus ya. Kemudian untuk Ibu Epi, saya akan memberikan hal-hal yang menjadi poin kritikal saja, poin penting saja. Misalnya ini Bu Epi juga lupa memberikan persepsi ya. Oh iya. Iya, lupa memberikan persepsi. Lalu kemudian kita tidak jelas apakah Ibu Epi itu menggunakan PBL atau PJBL, gitu kan. Tetapi kegiatan siswa betul sudah terjadi dan dipadukan dengan metode lapak informasi atau istilah Bu Epi itu window shopping ya. Iya. Ya, jualan jendela gitu kan gitu. Kemudian sudah memaksimalkan keterampilan bertanya. Saya sudah sampaikan catatan ini di channelnya Bu Epi. Tetapi yang paling penting adalah membaca ayat Al-Quran itu harus tetap dipandu guru Bu Epi. Jadi tidak boleh langsung ke siswa. Tetap dipandu guru sebelum kemudian setiap anak itu mengulang bacaannya dan kemudian mengikuti apa yang dicontohkan oleh gurunya. Kira-kira seperti itu. Iya Pak. Oke, saya kira itu catatannya, tetapi juga keistimewaan Bu Epi ini suaranya dan penekanan intonasinya sudah bagus dan menarik ya. Seksi lagi ya suaranya ya Bu Epi itu ya. Ngantuk. Kemudian Ibu Sri Rahayu juga sama sudah bagus ya. Kemudian juga intonasi dan pengelolaan komunikasinya sudah bagus. Tetapi mungkin bahasanya yang dipergunakan harus disesuaikan dengan usia SD Bu Epi ya. Usia SD. SD kelas berapa Bu Epi? Ibu Sri? Kelas 6 Pak. Oh kelas 6. Oh ya kelas 6. Kelas 6 mungkin sudah mulai ya konsep-konsep berat bisa ditampilkan, tetapi tetap saja harus dibantu dengan ilustrasi ya. Dibantu dengan ilustrasi. Ya, Ibu juga sudah memaksimalkan keterampilan bertanya gitu kan. Sama dengan teman-teman sebelumnya, membaca surat itu tetap harus dipandu sebelum kita mendelegasikan murid untuk membaca. Tetapi kemudian pembelajaran Bu Epi ini didominasi oleh ceramah guru, lalu kegiatan kerja kelompok siswa itu sedikit saja di akhir proses pembelajaran. Kalau saya sih dengan PBL, PJBL, dan DBL itu justru apa istilahnya itu alokasi untuk siswa bekerja dan berkegiatan secara kelompok, membuat produk dan lain sebagainya itu harus didahulukan dan menjadi prioritas, porsinya harus lebih besar. Nah, nanti setelah mereka memberikan presentasi, Bapak dan Ibu, nah boleh misalnya di akhir sebelum bersama-sama menyimpulkan itu, Bapak dan Ibu memberikan penguatan, memberikan klarifikasi kalau misalnya ada konsep-konsep yang keliru. Cukup untuk mengantarkan siswa bekerja, gambaran umum materi, lalu produknya apa, lalu rincian tugas yang dilakukan itu seperti apa, sumbernya dari mana, gitu kan, medianya apa, saya kira cukup seperti itu. Nanti kalau sudah presentasi, nah baru kemudian Bapak dan Ibu sama memberikan penjelasan sepuas-puasnya. Ya. Iya Pak. Kemudian sudah mengajak siswa untuk menyimpulkan dan sudah ada tindak lanjut ya. Kalau tadi sama juga sudah ada tindak lanjut. Itu beberapa catatan ya, beberapa catatan yang saya bisa identifikasi. Mungkin ada dari
Ibu Guru monggo, Ibu Sri, Ibu Susi. Ibu Susi, ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Alhamdulillah, 3 tadi peserta sudah menampilkan mengajar. Walaupun tadi mungkin tingkat kesulitannya mungkin jadi lebih ya karena dilakukan secara daring. Dan ini pasti dirasakan lah ketika kita kalau tatap muka berbeda dengan pelaksanaan belajar seperti ini gitu. Jadi ada tantangan tersendiri. Dan ini mudah-mudahan menjadi menjadi hal baru gitu yang harus terus kita berusaha bagaimana bisa memaksimalkan pembelajaran kita, terutama kalau dilakukan seperti ini. Ada juga beberapa catatan dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Secara umum memang sudah bagus. Tadi misalnya secara umum teman-teman tadi yang bertiga itu kalau saya lihat bahwa betul tadi yang disampaikan oleh Pak dosen bahwa ketika penyampaian materi itu walaupun mungkin ini peserta pertama ya, kesempatan pertama untuk kelompok pertama, tapi saya lihat bahwa cara penyampaian entah itu dari suaranya, terutama mungkin tadi yang pertama Pak Casvinto ya, suaranya lantang, kemudian juga teman-teman yang lain Ibu Sri dan Ibu Epi juga sama, kemudian komunikatif, hanya tadi memang perlu disesuaikan mungkin nanti dengan tingkatan atau ininya ya, SD, SMP atau SMA-nya. Kemudian yang kedua itu secara umum tadi rata-rata memang tahapan pembelajarannya sudah dilakukan, sudah ditempuh, sudah dilaksanakan. Hanya memang nanti ada beberapa catatan di beberapa teman-teman mungkin berbeda-beda. Penggunaan media juga sudah bagus, hanya kemudian lebih dimaksimalkan lagi supaya media yang kita gunakan tadi betul harus bisa membantu siswa untuk memahami materi yang kita sampaikan. Pesannya itu tersampaikan kepada siswa. Tadi juga rata-rata sudah berusaha untuk membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada siswa supaya siswa diajak untuk banyak berpikir, untuk menganalisa apa yang pertanyaan diajukan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Itu yang secara umum. Kalau secara tadi perorangannya mungkin seperti Pak Caswinto ya, udah bagus tadi misalnya mengaitkan materi dengan kondisi-kondisi sosial yang sekarang, misalnya berkaitan dengan tadi penyelenggaraan jenazah kalau kondisi-kondisinya misalnya di musim COVID seperti ini misalnya itu ya, udah bagus. Kemudian juga tadi mungkin ada sedikit ini dengan videonya mungkin ya. Itu juga harus diantisipasi oleh teman-teman ketika misalnya apa yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ternyata itu trouble gitu, ada masalah, maka harus ada plan yang lainnya gitu, bagaimana bisa tetap materi yang ingin disampaikan ke anak itu bisa lebih bisa menarik buat anak dan bisa tersampaikan pesannya gitu. Kemudian penyampaian tujuan dan skenario pembelajaran juga mungkin tadi jangan lupa juga untuk disampaikan kepada peserta didiknya. Itu mungkin catatan untuk Pak Caswinto. Kemudian untuk Ibu Epi, memang ini ada beberapa catatan yang juga harus ini ya, mudah-mudahan ya sebenarnya semuanya terus belajar, tapi sedikit masukan saja. Seperti misalnya ketika rata-rata ada beberapa yang ketika penyampaian entah itu kompetensi atau tujuan itu karena sudah tertulis di PowerPoint kita, sebaiknya sih tidak dibaca secara textbook gitu ya, artinya disampaikan dengan lebih ini lagi gitu, lebih lugas lagi. Kalau bisa memang kita pahami dulu apa yang menjadi kompetensi dan tujuan yang ingin kita sampaikan di pembelajaran itu, tapi disampaikan mungkin dengan bahasa kita gitu, supaya kadang-kadang kan beda ya kalau kita misalnya membaca secara ininya gitu,
karena itu udah ada di situ, anak-anak bisa baca gitu, apalagi penyampaiannya atau membacanya ya dibaca gitu. Beda dengan mungkin langsung kita menyampaikan anak-anak tujuan pembelajaran hari ini apa-apa gitu dengan sendiri, itu mungkin lebih lebih apa nama ini menurut saya ya lebih bisa tersampaikan lah. Kemudian juga oh iya, rata-rata mungkin sebaiknya sih ketika di awal itu juga disampaikan kira-kira pada hari itu pembelajarannya akan seperti apa, mungkin sudah disampaikan di awal supaya anak punya gambaran untuk bahwa oh ya hari ini kita mau melakukan apa gitu, itu sebaiknya disampaikan di awal pembelajaran. Tadi juga di pembagian kelompok sudah bagus tadi Bu Epi ya, bahwa ketika pembagian kelompok kemudian juga anak diberikan tugas, maka harus ada penekanan-penekanan bahwa setiap kelompok itu mendapatkan tugas yang jelas gitu. Yang sampai misalnya kadang-kadang ada anak yang aktif-aktif gitu mengerjakan tugas, tapi ada juga yang sebagian tidak melakukan apa-apa gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Epi, tugas kepada anak-anak harus jelas pembagiannya setiap anak. Kemudian tadi yang barangkali di terakhir itu mungkin belum disampaikan ya, entah lupa mungkin, atau kadang-kadang memang kalau sudah kita tidak terbiasa, kemudian ini kadang-kadang lupa gitu menarik simpulan, kemudian melakukan refleksi dan juga tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Tadi mungkin kurang tersampaikan sama Bu Epi, tapi mudah-mudahan ini dijadikan catatan supaya nanti bisa lebih tersampaikan gitu. Dan untuk Ibu Sri tadi secara ini penyampaian tahapannya itu sudah sesuai dengan apa yang ditulis di RPP gitu, dan semuanya sudah dilakukan. Kemudian tadi mungkin betul bahwa untuk penguatan materi juga mohon dibatasi ya, artinya kita banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan gitu pikirannya seperti apa gitu. Jadi mungkin kita batasi untuk hal-hal yang penting yang memang perlu anak ketahui gitu. Jadi jangan, tadi betul disampaikan oleh Pak dosen, kita gatel kalau kita nggak ceramah gitu ya. Jadi pengennya terus gitu, karena memang kadang-kadang ya apalagi kalau misalnya kita merasakan sendiri lah, kalau misalnya audiennya atau anak-anaknya perhatian gitu, kitanya juga punya kemampuan untuk menyampaikan dengan baik, itu kadang-kadang kan anak antusias gitu mendengarkan, dan itu semakin buat pembicara itu semakin betah berlama-lama gitu untuk menyampaikan gitu. Ini mungkin harus dibatasi juga, karena kita memang menginginkan anak juga punya ini ya, kemampuan juga untuk berpikir dan menyampaikan ide serta pikirannya kepada kita. Terlena ya Bu ya? Mungkin itu ya. Terlena. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi semakin yang tadinya mungkin fokusnya hanya ke materi, kadang-kadang juga bisa akhirnya cerita kemana-mana gitu itu ya, karena saking ininya gitu. Jadi itu mungkin yang ya sebenarnya ini rata-rata ya, kalau kita tidak menahan diri masing-masing untuk itu, kadang-kadang ya itu gitu ya, terlena dan terus gitu inginnya ngobrol terus dengan anak-anak gitu. Barangkali itu sedikit masukan buat teman-teman. Itu hanya pandangan saya saja, apa yang mungkin nanti bisa dan ini mungkin tadi walaupun saya sampaikan secara personal, tapi juga ini biasanya menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lainnya juga, supaya lebih misalnya oh iya apa kekurangannya, apa kelebihannya. Pasti dari setiap apa yang disampaikan oleh teman-teman itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi tidak ada yang tidak baik, tidak ada juga yang kemudian lebih unggul gitu, tapi kita saling belajar, mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi dan bisa transfer ilmu ke anak-anak menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Susi, Pak Musfi, mohon izin saya rekam ya Pak ya. Saya rekam Monggo. buat evaluasi kita Pak. Monggo.
Baik, Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya untuk masukan dari masing-masing peserta. Monggo dikembangkan saja di WA ya, di WA masing-masing, dan kita konteksnya adalah sukses bersama dan meningkat kemampuannya secara bersama-sama. Jadi mohon maaf kalau misalnya kami, Bu Guru Susi, menyampaikan catatan itu semata-mata untuk kepentingan kita semua agar bisa meningkatkan kompetensi secara bersama-sama. Demikian Bapak dan Ibu, dan selamat beristirahat ya, dan mohon maaf malam minggunya diganggu. Mau nanya, ya. Untuk ya. komprehen ini nanti kita bisa pakai RPP ini lagi atau yang lain, Pak? Bisa pakai RPP ini lagi, Pak. Ya. Biar kita bisa, evaluasi lagi gitu, Pak. Ini ya. Monggo bisa pakai RPP ini lagi, kemudian juga nanti ada kisi-kisinya ya kalau komprehensi. Ya, terima kasih, Pak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Dan Bu Susi, mohon maaf tadi itu sudah janji 4 hari yang lalu ke tetangga itu memandu panitia persiapan hajatan, Ibu. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Saya lupa menjadwal Mbak Daisa, padahal saya punya agenda. Jadi ya, mohon maaf ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, insya Allah ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat istirahat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu, makasih. Cas. Dalam. Yang punya sampean share sih. Saya nggak tahu. Aduh, suaranya nggak ada, lupa yakin Pak. Astagfirullahaladzim. Suaranya nggak ada. Saya aja ke sana. Saya yang ngasih tahu kalian malah sayanya yang nggak ada suara. Pusing. Nanti sebetulnya punya, bentar.